wabarakatuh. Saya Imam Adi Sabila dengan kelompok yang membahas proyek daftar manajemen tugas menggunakan bahasa Python dengan struktur data, stack, linked list, dan node. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu stack. Nah, stack itu adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip least in first out. Artinya elemen yang terakhir dimasukkan ke dalam stack akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Implementasinya adalah init underscore dalam kurung self itu untuk membuat sebuah stack baru dengan daftar kosong sebagai item, dan is underscore empty self itu untuk memeriksa apakah stack kosong atau tidak, dan push dalam kurung self, item itu menambahkan item ke dalam stack. Pop self itu menghapus dan mengembalikan item teratas dari stack. Pick itu untuk mengembalikan item teratas dari stack tanpa menghapusnya. Size itu untuk mengembalikan jumlah item dalam stack. Yang kedua ada linked list. Linked list adalah struktur data linear yang terdiri dari serangkaian simpul di mana setiap simpul menyimpan data dan referensi ke simpul berikutnya. Implementasi implementasinya underscore init underscore self membuat linked list baru dengan kepala head kosong, dan is empty ini memeriksa apakah linked list kosong atau tidak. Add ini untuk menambahkan simpul baru dengan ke dalam linked list. Jika linked list kosong, maka simpul baru tersebut menjadi kepala. Remove ini untuk menghapus simpul dengan data tertentu. Search ini untuk mencari dan mengembalikan semua simpul dengan kategori yang sesuai dari linked list. Node itu adalah elemen yang dasar yang dalam linked list yang menyimpan data dan referensi ke simpul berikutnya. Implementasinya underscore init underscore save data. Node membuat sebuah simpul baru dengan data tertentu dan referensi berikutnya yang awalnya kosong. Dalam implementasi data, stack digunakan untuk menyimpan tugas-tugas yang ditambahkan, sedangkan linked list digunakan untuk mencari dan menghapus tugas berdasarkan kategori. Setiap tugas direpresentasikan sebagai objek task yang memiliki atribut, kategori, dan deskripsi. Untuk contoh programnya di sini, yang pertama itu ada class stack. Class stack ini adalah untuk struktur data untuk menyimpan atau memasukkan ke dalam stack menjadi elemen yang pertama dikeluarkan. Init self ini untuk membuat sebuah item dengan daftar kosong sebagai item. Untuk push itu dia mengembalikan item ke dalam stack. Kalau pop itu dia menghapus dan mengembalikan item teratas dari stack. Pick itu untuk mengembalikan item teratas dari stack tanpa menghapusnya, dan size itu mengembalikan jumlah item dalam stack. Di sini ada node. Node itu adalah elemen dasar linked list yang menyimpan dan referensi dan menyimpan data dan referensi ke simpul berikutnya. Untuk implementasinya di sini ada def underscore init self data sama dengan none, itu adalah membuat sebuah simpul baru dengan data tertentu dan referensi berikutnya yang awalnya kosong. Di sini ada kelas linked list. Underscore init self itu untuk membuat list baru dengan kepala kosong. Is empty itu memeriksa apakah linked list kosong atau tidak, dan add ini adalah mengembalikan menambahkan simpul baru ke dalam linked list. Jika linked list kosong, maka dia akan menjadi kepalanya atau headnya. Dan remove ini untuk menghapus simpul dengan data tertentu dari linked list, dan search ini adalah mencari. Search itu untuk mencari dan mengembalikan semua simpul dengan kategori sesuai dari linked list. Dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahri Wilova. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Wilova dengan NPM 2217051104 dari kelas A Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan implementasi dari aplikasi manajemen tugas bagian
tambahkan tugas dan juga lihat daftar tugas. Jika kita memilih tambahkan tugas, yaitu nomor 1, maka di sini ada fungsi add task, dan ini ada dev add task, show task kategori untuk mengeluarkan list kategori tugas tersebut. Terus nanti kita disuruh input pilih kategori tugas dari 1 sampai 4 dan juga masukkan deskripsi tugas. Terus itu ini ada task sama dengan task kategori description. Ini kategori itu untuk kategori tugasnya, description itu untuk deskripsi tugasnya yang tadi mau ditambahkan. Itu kita akan menggunakan stack.push dalam kurung task karena ini diberi nama task. Lalu juga kita menggunakan linked list.add. Jika berhasil ditambahkan, maka tugas berhasil ditambahkan. Selanjutnya, untuk yang lihat daftar tugas, itu ada nama fungsi view task. Di view task ini ada, jika ada fungsi if stack.is_empty, maka ini akan menunjukkan stack itu kosong, maka akan print daftar tugas kosong. Jika selain itu, maka ada print akan melakukan output daftar tugas for task in stack.item. Ini jika ada list yang masuk di dalam stack ini, maka akan mengeluarkan output kategori. Atas kategori seperti yang tadi di atas, terus deskripsinya, dan juga ada ini untuk pembatasnya antara tugas-tugas tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Herlambang dengan NPM 22170511112. Di sini saya akan menjelaskan codingannya langsung ke yang terakhir di main 3 atau di menunya. Di sini saya jelaskan langsung. Ada menu 3 yaitu hapus tugas. Kita lihat di sini di choice ini. Jadi kalau kita milih 3, kita langsung ke function yang bernama remove text. Dev remove text if stack.isEmpty. Jadi kalau stacknya kosong, dia bakal outputin daftar tugas kosong. Dan sebaliknya, kalau tugasnya itu ada, dia langsung kategori sambilan input. Jadi kita bakal langsung input, masukin tugas yang ingin dihapus. Jadi kita bakal nyari konteks dan linked listnya, search. Jadi kalau ketemu, dia bakal nge-looping, nyari stacknya buat dihapus. Jadi kalau udah dihapus, dia bakal ngeluarin output tugas berhasil dihapus. Kalau nggak ketemu, dia bakal ngeluarin outputnya tugas tidak ditemukan. Dan langsung ke menu 4 yaitu cari tugas. Di menu 4 ini, keempat langsung ke function search text. Di sini ada dev search text. Jadi kalau stacknya kosong lagi, dia bakal outputin daftar tugas kosong. Sebaliknya kalau ada isi, dia bakal memprosesnya. Jadi kategori input, kita bakal ngelakuin input, masukin kategori tugas yang ingin dicari, konteks sama dengan list search. Jadi kalau ketemu, kita bakal ada outputan tugas ditemukan, dan dia bakal nge-looping teksnya tadi di konteks. Di print satu kategorinya apa, dan output deskripsinya ini apa. Sebaliknya kalau print dia kalau nggak ketemu, dia bakal nge-output tugas tidak ditemukan. Yang terakhir yaitu keluar. Kita kalau keluar ini nggak ke function mana-mana, langsung output terima kasih dan ngebreak dari looping while ini. Jadi langsung berhenti, selesai langsung. Dan tadi kan pilihannya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita inputin selain dari itu, dia langsung else
Jadi ada outputnya itu, menu tidak valid silakan pilih lagi. Jadi dia looping while sampai true gitu. Langsung saya run aja. Di sini keluar aplikasi manajemen tugas, menunya 1 tambahkan tugas. Di 2 lihat daftar tugas, 3 hapus tugas, 4 cari tugas, 5 keluar. Kita tambahin tugas dulu. Nah, langsung kita buat masuk ke kategori tugasnya, yaitu tugas kuliah, pekerjaan rumah, dan perkantor. Tugas kuliah aja. Deskripsinya misalkan matis. Udah. Tuh. Tugas berhasil ditambahkan, kita tambahin lagi. Pekerjaan rumah, deskripsinya nyapu. Sekarang kita buat ngeliat daftar tugasnya. Kita pencet aja masukin 2. Di sini daftar tugasnya ada kategori 1 matis, kategori 2 nyapu. Dan sekarang kita mau menghapus tugas. Ya, masukin kategori yang ingin dihapus. Saya menghapus matis, misal. Kategorinya 1. Oke, tugas berhasil dihapus, kita coba kita lihat lagi. Daftar tugasnya. Oke, daftar tugasnya cuma 1, yaitu kategori 2, pekerjaan rumah tadi, yang deskripsinya nyapu, matis tadi udah kehapus. Sekarang kita mau cari tugasnya. Kita klik aja 4. Kategorinya nyapu itu di 2. Dan ini langsung keluar tugas ditemukan kategori 2, deskripsi nyapu. Udah, tinggal keluar aja kalau sudah. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.